Hari berputar, bulan berubah, tahun pun berganti. Aji telah tumbuh dewasa, sebagai pria dewasa ia ingin mengembara, ingin mencari jodoh hidupnya. Aji berkata kepada ayah dan ibunya, aku akan mengembara mencari jodoh hidupku, aku harus mencari limau setangkai 7, limau itu tidak ada di jahitan layar, dimanapun akan ku cari, semoga ini menjadi petunjuk bagiku untuk menemukan jodohku. Segeralah Aji berangkat bersama pelayannya. Tidak lupa ayam jagonya dibawanya, setibanya di sebuah kampung, ayam jagonya terlepas dan terbang bagai kilat, kedua pelayan yang bersama Aji itu pun mengejar ayam jago itu, telah lama dan jauh mengejar, ayam jago itu pun sampai di sebuah kebun, lalu hinggap di atas ranting pohon limau purut, pelayan hendak menangkap ayam itu, tetapi lagi-lagi ayam terbang dan lari, ketika melihat jeruk purut itu pelayan mengambil 7 tangkai, pesanan majikannya. Dari atas pohon limau, kedua pelayan menatap ke dalam rumah. Dilihatnya gadis cantik. Amat cantiknya. Kedua pelayan terheran, mata mereka tiada berkedip. Ketika melihat kedua orang itu, Putri Karang Melenu melemparkan tapuk pinang ke arah mereka. Dengan cepat keduanya sadar. Ketika itu Putri Karang Melenu diam tanda kurang berkenan. Pelayan menyadari telah berbuat salah. Keduanya telah mengambil limau tanpa meminta izin. Segeralah Putri Karang Melenu berkata, ketahuilah, jeruk itu tidak bernilai harganya. Kembalikanlah jeruk itu kepadaku dan jangan ceritakan kejadian ini kepada siapapun. Kedua pelayan pergi. Setelah sampai di tempat Aji menunggu, pelayan berkata, Tuan, di kampung Melanti ada putri yang sangat cantik. Ayam jago Paduka masuk ke rumahnya, yakni rumah petinggi dusun, Tuan harus mengambilnya. Aji segera pergi menemui petinggi dusun. Sesampai di sana petinggi dusun berdalih bahwa ayam jago yang berkokok itu ayam milik anaknya. Aji tidak menyerah. Ia masuk ke dalam rumah. Putri Karang Melenu berdebar hatinya. Ia selalu menghindar. Putri pun lari dan diikuti oleh Aji. Setelah lama berlari Putri pun kelelahan. Lama mereka terdiam. Berkatalah Aji, Putri, kaulah jodoh hidupku. Sudah lama aku mencarimu. Aku ingin menikahimu. Setelah lama terdiam Putri pun menjawab, baiklah, jika ucapanmu benar dan jika kau hendak mengambilku sebagai istri, datanglah dengan orang tuamu bertemu dengan orang tuaku. Dalam hitungan hari, Aji sudah sampai di jahitan layar, petinggi jahitan dan istrinya sudah melihat kegembiraan anaknya, pastilah anaknya telah menemukan calon istrinya. Gayung bersambut, petinggi hulu dusun dan istrinya senang menerima lamaran petinggi jahitan layar, keduanya tidak sabar untuk menikahkan anak gadisnya. Perkawinan Putri Karang Melenu dengan Aji Bartara Agung Dewa Sakti, penduduk jahitan layar dan hulu dusun bersukaria, kemeriahan berlangsung selama 40 hari 40 malam, beberapa petinggi berserta pembesar dari negeri yang berdekatan turut hadir dalam kemeriahan itu, suasana pun dimeriahkan dengan membunyikan tingkilan Eyang Ayu dari hulu dusun dan gemelan Perwata dari jahitan layar. Putri Karang Melenu pun dinobatkan menjadi permaisuri Raja Kutai Kartanegara ing Martadipura. Setahun kemudian, pasangan itu mendapatkan seorang anak laki-laki, yang diberi nama Aji Bartara Agung Paduka Nira, yang merupakan raja kedua yang menggantikan ayahnya Aji Bartara Agung Dewa Sakti. Sejak saat itu, Aji Batara Agung Dewa Sakti berusaha menyatukan seluruh wilayah timur Kalimantan, untuk mendirikan kerajaan yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara. Aji Batara Agung Dewa Sakti menjadi raja pertama sejak tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Semula kerajaan ini menganut ajaran Hindu. Pusat kerajaan ini awalnya berlokasi di jahitan layar lalu pindah ke tepian batu. Kutai Lama kini termasuk wilayah Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kukar di Kalimantan Timur.